Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hari ini kita akan mengkaji tentang istilah kajian Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kitab yang diturunkan Allah ke muka bumi sejak Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Nah, karena dia sebagai huda, petunjuk, maka dia digali terus, dikaji terus, dipelajari terus. Nah, karena sudah dalam rentang yang lama, maka kemudian kita mengenal banyak istilah ketika mengkaji Al-Quran ini. Nah, istilah-istilah itu apa saja akan kita kaji hari ini di pertemuan ini. Oke. Nah, istilah yang pertama namanya tadabbur. Allah menggunakan tadabbur ini menjadi kata yang diminta, perilaku yang diminta, tindakan yang diminta dari manusia. Jadi ini menjadi istilah yang dipakai Allah ketika menurunkan Quran ini, diminta dari apa perilaku yang harus manusia lakukan terhadap penurunan Al-Quran ini. Tadabbur itu dari kata dubur, bagian belakang manusia, gitu. Jadi bagian paling belakang. Berarti tadabbur itu adalah menggali akhir pekan, akhir pesan dari kalam itu. Nah, pesan terakhir dari Quran itu apa? Ya, apapun itu yang bisa kita gali dan itu menjadi akhir penggalian kita. Tetapi secara umum tadabbur itu adalah menggali konsekuensi akhir dari makna kalam ilahi. Apa? Tindakan manusia, action manusia, itu adalah kerja tadabbur. Jadi menggali bagaimana manusia bertindak secara individual maupun komunal terhadap Quran. Di dalam Quran, tadabbur itu diperintahkan. Ada 4 ayat. Di surat Shad 29 itu dikatakan bahwasanya tadabbur itu adalah tujuan Quran. Jadi tujuan penurunan Al-Quran itu agar manusia mentadabburi Quran. Nah, bagaimana menggali pesan akhir, konsekuensi akhir dari Quran itu adalah tugas manusia. Nah, di surat An-Nisa dikatakan bahwasanya kalau orang melakukan tadabbur, maka dia tidak akan menemukan kontradiksi-kontradiksi dalam Quran. Jadi ini adalah hasil rasional manusia ketika dia melakukan tadabbur. Nah, kalau dia tidak menemukan kontradiktif, maka dia akan menjadikan dirinya semakin yakin. Dia akan semakin nyaman, semakin tenang mengikuti Quran. Maka kemudian hasilnya adalah di surat Muhammad 24. Maka dia hatinya itu akan hidup. Nah, cuma perlu disadari bahwasanya kehidupan hati ini perlu juga disertai dengan kesadaran historis. Sehingga ketika kita mengaplikasikan itu tidak melupakan sisi manusiawi manusia, begitu ya. Oke. Nah, tadabbur ini peran utamanya adalah menjadikan Quran termanifestasi dalam kehidupan. Ketika itu dalam skala pribadi disebut sebagai manifestasi individual, tetapi ketika itu dalam skala sosial maka disebut sebagai manifestasi sosial. Tafsir itu adalah kerja tadabbur yang pertama. Jadi tafsir itu dari kata fasar, jelas. Jadi tafsir adalah menjadikan makna kalam Allah itu jelas. Tentu yang samar ya, yang kurang jelas menjadi jelas. Kalau yang sudah jelas tidak perlu. Makanya wilayah tafsir adalah makna. Fungsinya memperjelas yang belum jelas. Yang sudah jelas tidak perlu diperjelas lagi, sudah jelas. Kalau jelas diperjelas makin tidak jelas kan itu. Saya kan langit, sama itu artinya langit. Maka itu kan sudah jelas. Nah, maka tidak perlu diperjelas lagi karena itu sudah jelas. Nah, kata-kata yang abstrak barangkali perlu diperjelas, adil, qawam, macam-macam gitu ya. Itu perlu diperjelas karena dia masih abstrak. Nah, jadi persoalan makna itu lahir kapan? Ada sebagian memahami makna itu lahir bersamaan dengan Quran.
Jadi saat Quran turun, maka itu turun teks dan makna. Turun kalam dan makna, kata dan makna sekaligus. Yang lain mengatakan makna itu turun sesudah Quran turun. Jadi sesudah ada teks baru makna itu direkonstruksi. Makna itu dikonstruksi. Jadi sebelum ada kata itu makna tidak bisa dibuat. Yang lain mengatakan tidak, makna itu sudah ada sebelumnya. Kemudian teks itu membuat istilah terhadap konstruksi makna yang sudah ada. Nah, mana yang tepat ini? Kalau kita mempelajari dari tafsir ulama, maka sesungguhnya ada yang makna itu lahir bersamaan dengan turunnya Quran. Jadi saat teksnya turun, maknanya juga turun. Jadi ketika ada makna, teksnya juga turun. Itu ada yang model begitu. Tapi ada juga yang sesungguhnya sebelumnya sudah ada. Jadi maknanya sudah ada. Kemudian Quran membahasakan dengan bahasanya sendiri. Tetapi ada yang memang ada teks yang itu Quran turun, maka kemudian makna itu baru dikonstruksi. Nah, mana yang itu? Nah, itu perlu penggalian, perlu pembacaan yang tajam di antara kita. Bukan hanya tajam, tetapi yang luas terhadap Quran itu sendiri. Tapi intinya karena perbedaan epistemologis ini, perbedaan bagaimana makna itu terbentuk menjadikan Quran ini difahami berbeda-beda. Nah, contoh kerja tafsir itu adalah memaknai kata qawam. Qawam itu bermakna pemimpin. Dalam tafsir dalam terjemahan Quran kita. Benarkah itu qawam itu pemimpin? Kalau dia hanya pemimpin, tentu bukan qawam yang dipilih, bisa jadi umara kan itu. Kenapa Allah tidak mengatakan ar-rijalu umara'u 'alan nisa? Pemimpin, kok tukang perintah. Tapi kenapa disebut qawam? Maka di sini perlu digali, perlu dijadikan kata qawam ini jelas. Maka sebagian mengatakan di sini bukan hanya sekedar pemimpin, tetapi juga pelurus, pengayom, dan yang lainnya. Nah, jadi qawam itu bukan sekedar pemerintah, bukan sekedar tukang perintah, tetapi dia juga pengayom. Laki-laki itu bukan tukang perintah saja, tapi dia juga pengayom perempuan, pengayom istri, kira-kira begitu. Oke, istimbat itu adalah kerja yang kedua daripada tadabbur. Jadi istimbat itu dari kata nabat yang artinya inti. Jadi istimbat menggali inti pesan dari makna Quran. Inti pesan itu adalah konsekuensi makna Al-Quran. Artinya ketika seseorang beristimbat, maka dia menggali lapis kedua dari makna Quran. Ketika makna itu tergali, maka apa konsekuensi makna itu terhadap konsekuensi ilmiah dari itu. Nah, istimbat makna ini bersifat variatif, artinya tergantung sudut teropong yang dipakai. Di bidang edukatif, maka istimbat itu menjadi istimbat tarbawi. Ketika itu terkait dengan bidang hukum, maka menjadi istimbat fikhi. Ketika itu terkait dengan filsafat, maka menjadi istimbat falsafi begitu. Nah, setiap kata selalu punya konsekuensi logis. Nah, konsekuensi logis itulah bidang garap istimbat. Seperti kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Konstruk ini, jadi struktur ini, begitu, bangunan ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu kalau dikaji dari bidang ilmu keluarga, maka ini meniscayakan adanya manajemen keluarga. Ya, ada yang dipimpin, ada yang mengayomi, ada yang... Nah, ini menunjukkan keluarga itu harus ada manajemen. Nah, manajemen itu bisa jadi manajemen kerja, manajemen struktural, dan macam-macam. Tetapi intinya dalam sebuah keluarga,
Kalau dilihat dari konsep ini punya konsekuensi logis, harus ada manajemennya. Nah, ketika ada manajemen maka perlu leader. Nah, gitu ya. Terlepas leader itu siapa, dahulu memang leader itu suami dalam konteks sosial dulu begitu. Tapi apakah konteks sosial sekarang itu harus suami? Maka ya perlu penggalian yang lebih dalam makna ini begitu. Tetapi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dilihat dari ilmu manajemen ini menunjukkan keniscayaan adanya manajemen dalam keluarga. Oke. Kerja tadabbur yang ketiga namanya ta'wil. Ta'wil itu dari kata aul, kembali. Jadi ta'wil berarti mengembalikan makna Quran dalam kerangka berpikir ilahi. Nah, kerangka berpikir ini bukan berarti Allah datang kemudian mengatakan kerangka saya ketika bicara adalah begini, bukan. Tetapi manusia bertindak dengan tindak ilahi. Artinya dia mengkerangkakan itu dengan akal pikiran dia, merasional dia dalam struktur manusiawi itu, tetapi itu dimaknai sebagai struktur ilahi. Jadi saya berpikir, pikiran saya itu logisnya begini, sehatnya begini, normalnya begini. Nah, kudune Allah juga gitu. Itu namanya kerangka berpikir ilahi. Yang kedua adalah realitas terkehendaki ilahi atau yang dimaksud ilahi. Artinya kita membawa makna itu dalam konteks real manusia. Yang pertama dapat berbentuk mengembalikan makna tidak layak menuju makna layak. Misalkan dalam kata yad, ketika Allah berfirman yadullah fauqa aydihim, berarti tangan Allah di atas tangan-tangan manusia, itu difahami tidak layak. Maka kemudian tangan ini diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Ini oleh sebagian muslim difahami begitu. Nah, ini termasuk kerja takwil. Nah, kemudian yang lain mengatakan contoh yang kedua, misalnya mengembalikan pesan partikular menuju kerangka universal. Ayat perang ini kerangka universal Quran atau pesan partikular. Kalau difahami ayat perang itu adalah kerangka universal, maka agama ini harus dibangun di atas spirit perang. Jadi semuanya adalah dengan permusuhan kepada pihak lain. Tetapi ini tidak pernah difahami oleh muslim, maka kita bisa mengatakan bahwasanya ayat perang itu adalah pesan partikular. Dari sini kemudian kita bisa memahami perang itu secara kondisional dalam secara kontekstual dalam konteks-konteks tertentu, kondisi-kondisi tertentu, situasi-situasi tertentu diperbolehkan secara Quran. Tetapi itu bukan kerangka universal Quran itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, mengembalikan pada realitas, itu adalah menerjemahkan Quran dalam bentuk real. Misalkan qawam itu adalah manajemen, dia butuh leadership. Nah, leadership dan manajemen keluarga itu intinya kayak apa, bentuknya kayak apa gitu ya. Aplikasinya kayak apa, manifestasinya kayak apa, terapannya kayak apa. Itu adalah kerja takwil. Nah, di situ kemudian bisa dikatakan bahwa kita perlu mengelola kesehatan keluarga. Itulah salah satu bentuk qawam. Nah, kira-kira seperti itu. Kita bisa aplikasikan pada ayat-ayat yang lain. Qiraat adalah membaca. Ini adalah gerak yang ketiga dari gerak yang terakhir dari tadabbur. Artinya apa? Qiraah itu setelah tafsir, istinbat, takwil, kemudian kita harus melakukan qiraah. Qiraah itu membaca. Qiraah adalah membaca makna Quran dari bidang keilmuan yang dicapai kemanusiaan. Jadi ilmu yang terbaru pada kondisi yang terbaru, pada objek yang terbaru. Dalam linguistik bahasa Al-Quran dibaca sudah capai ilmu linguistik, ada semiotik. Maka Quran bisa dibaca dari semiotik. Misalkan natural word dibaca dari ilmu sains. Alaqah itu tidak bisa difahami segumpal darah karena ilmu embriologi mengatakan itu sekarat daging. Ya, perluasan bumi tidak bisa diartikan bumi ini meluas, bukan, tetapi itu emanasi. Kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita perlu lihat kondisi ilmu pencapaian ilmu sekarang dalam emansipasi pendidikan, misalkan laki-laki perempuan. Maka responsibilitas kepemimpinan itu tidak pada laki-laki, bisa jadi pada perempuan. Kenapa? Karena bima fadlallah. Fadl itu bisa dimiliki laki-laki, fadl itu bisa dimiliki perempuan. Wa bima anfaqu, potensi memberi nafkah itu bisa dimiliki laki-laki dan bisa dimiliki perempuan.
Maka kemudian konstruk ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini perlu diobjektifikasi sesuai kondisi zaman hari ini. Oke. Jadi Al-Quran ini diperintahkan untuk ditadaburi. Kita belajar di depan bahwasanya tadabur itu punya beberapa langkah. Jadi langkah pertama adalah makna. Jadi kita menggali dari kalam, dari kata itu makna. Nah, setelah makna itu terfahami, maka kita akan bicara, penggalian makna itu dilakukan oleh tafsir. Nah, setelah makna itu tergali, maka kita akan mencari apa konsekuensi makna ini. Nah, konsekuensi maknawi itu dikaji dalam istinbat. Ketika konsekuensi itu sudah terpahami, maka kita akan melaju ke tahap berikutnya. Apakah konsekuensi makna tadi itu rasional? Jadi ada gerak rasionalisasi. Apa memang lumrahe ngono, harusnya begitu. Nah, kalau sudah di situ sekaligus kita, kalau itu sudah rasional, sudah sehat, normalnya begitu, maka kita akan bicara bagaimana itu bentuk aplikasinya, bentuk terapanannya dalam realitas kehidupan kita. Nah, kalau sudah, maka kemudian kita lihat ada sisi-sisi spesifik dari kehidupan seseorang, sisi-sisi berbeda, sisi-sisi kekhasan. Nah, situ perlu objektifikasi. Artinya bagaimana makna yang tadi sudah kita coba aplikasikan itu menjadi objektif, menjadi nalar, menjadi bagus, ya harusnya begitu dalam konteks masing-masing. Artinya ketika di kehidupan saya bisa jadi makna Quran itu berbeda ketika dalam kehidupan Anda. Dan begitu sebaliknya, apa yang biasa Anda fahami sebagai inilah bentuk aplikatif dari Quran itu ketika dibawa ke tempat saya atau dalam kehidupan saya ternyata itu ternyata tidak bisa diterima begitu. Nah, gerak silkular ini dari tafsir, istinbat, takwil, qiraah, setelah qiraah tafsir lagi dan begitu seterusnya, itu akan mengayakan. Jadi akan memvariasikan, akan menjadikan amal Quran itu ternyata tidak tunggal. Dan itu ternyata penting untuk kemudian bahwasanya setiap orang punya alasan untuk berhadapan dengan Allah, saya ini sedang melakukan Quran. Sehingga mereka punya peluang yang sama untuk memasuki tempat yang disebut dengan surganya Allah Ta'ala.